Tips mengurangi rasa pahit saat memasak bunga pepaya. Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Gimana nih kalian kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kalian lagi menganggur kan, ya kan? Nah, sambil menganggur kalian bisa lihat nih tips dari aku, cara memasak bunga pepaya biar rasanya itu tidak terlalu pahit. Ini tuh bukan menghilangkan ya teman-teman, tapi mengurangi rasa pahitnya. Jadi kalau nggak ada rasa pahitnya sih menurut aku kurang sedap ya. Sebelumnya ini tuh bunga pepayanya udah aku cuci bersih dan udah aku hilangkan untuk si batang-batangnya. Setelah itu lanjut aku lagi memasak air. Nah, setelah airnya itu udah mendidih, langsung aja kita masukkan bunga pepayanya tadi. Nah, ini nih tipsnya nih. Si hitam-hitam ini alias asam jawa. Kalian pasti nggak asing ya sama asam jawanya ini. Nah, ini nih primadonanya yang bikin rasa pahitnya itu biar berkurang. Nah, ini tuh aku masukkan si asam jawanya. Ini tuh langsung aja ya. Kita masukkan. Ini tuh aku masukkannya satu persatu dan agak diunyet-unyet gitu ya. Ya pokoknya agak biar dia itu gampang terurai gitu ya teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk, kalau bisa sih disesuaikan ya, misal bunga pepayanya itu agak banyak kan, nah asam jawanya itu kalau bisa juga agak banyakan ya teman-teman. Setelah itu biarkan dia itu mendidih sampai berwarna kecoklatan. Nah, kecoklatannya itu kayaknya sih dari si asam jawanya itu ya teman-teman yang udah menjadi satu sama si bunga pepayanya, itu sih menurut aku ya. Tapi nggak tahu juga sih sebenarnya ini tuh warnanya bisa berubah itu karena apa. Nah, ini kalian bisa lihat warnanya itu udah lumayan berkurang ya, atau udah lumayan berubah. Karena si bunga pepayanya tadi udah matang, sekarang aku mau lanjut untuk menggoreng si ikan terinya ya teman-teman. Nah, di sini untuk ikan terinya aku pakai yang ikan teri tanpa kepala gitu, yang ukurannya itu yang sedang ya teman-teman. Pokoknya teri yang seperti ini, karena rasanya itu katanya enak banget kalau kita tambahkan sama ikan teri. Nah, di sini itu sebenarnya jujur saja ini tuh pertama kalinya aku masak bunga pepaya dan hasilnya itu lumayan banget, lumayan sangat membantu dengan memakai asam jawanya itu. Kalian pasti juga tahu ya rasanya si bunga pepaya itu betapa pahitnya. Aduh, karena aku itu nggak terlalu suka pahit, jadi di sini itu aku penasaran banget kan yang namanya itu bunga pepaya, tapi mereka itu bilang katanya rasanya enak kalau nggak terlalu pahit. Jadi aku tadi itu sempat tanya-tanya nih ke teman-teman aku, gimana sih rasanya biar bunga pepayanya itu kita bisa menikmati tanpa takut rasanya itu agak kepahitan gitu, dan mereka itu bilang kalau dikasih asam jawa. Dan ternyata ini tuh bener-bener mujarab ya teman-teman, rasanya itu memang beneran gak terlalu pahit. Ternyata dari tadi itu ngeceriwis gak sadar kalau videonya itu udah sampai di sini aja. Jadi tadi itu untuk bumbunya di sini tuh aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga banyak cabai ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau pakai cabai besar yang warna hijau itu kayaknya lebih enak lagi ya. Untuk bumbunya di sini cuman aku potong-potong aja. Habis itu tadi kalau nggak salah sempet aku tambahkan 2 daun salam, kemudian ada 1 batang serai ya. Ya walaupun sebenarnya serainya ini kayaknya nggak terlalu ada rasa sih. Gak tahu mungkin kurang rasanya atau mungkin juga kurang geprekannya. Karena di sini itu untuk batang serainya cuman aku potong-potong sebagian gitu ya teman-teman. Jadi mungkin aromanya kurang keluar gitu ya. Nah, kalau udah selesai untuk bumbunya tadi kita tumis-tumis sampai benar-benar matang. Kemudian kita masukkan daun pepayanya, sekalian aja nih kita masukkan ikan terinya. Dan jangan lupa juga langsung aja kita kasih bumbu. Untuk bumbunya sesuai selera aja ya teman-teman. Seperti biasa sih ada garam, masako, dan juga gula. Nah, di sini untuk pertumisan ini kali ini gak aku kasih saus tiram karena takut banget, ini kan pertama kalinya aku masak, mana banyak banget lagi. Aduh, padahal ini tuh cuman 2 orang aja. Mudah-mudahan aja rasanya tuh enak. Jadi kali ini untuk pertumisan gak aku kasih saus tiram, takutnya rasanya malah kemana-mana lagi. Akhirnya selesai juga masakan aku. Alhamdulillah banget, ini tuh rasanya enak ya teman-teman. Sayangnya sih ada yang kurang, ini tuh kurang pedes. Aduh, sayang banget sih. Tapi nggak apa-apa, walaupun kurang pedes, ini tuh tetap enak banget. Apalagi nggak terlalu asin, ada rasa terinya lagi. Aduh,
cuman satu sih, ini tuh kurang pedes, tapi nggak apa-apa. Bisa kita tambahkan ulekan cabai ya teman-teman, atau kalau nggak kita bisa nyambel lagi. Masya Allah, masih pertama kali bikin, tapi rasanya udah enak banget. Kalau gini kan seneng banget. Besok-besok bakalan masak lagi deh kayaknya.